Kali ini aku mau review pemakaian jujur selama 1 bulan. Nah, ini kegabutan Shelly selama di pesawat kita OTW balik dari Bali ke Jakarta. Terus aku masukin ke kantong. Wah, nih berasa gede banget guys, berasa tebel. Hai The Queens, balik lagi di channel Shelly dan Gian. Kali ini guys, mau melanjutkan video yang ada di sini nih guys. Review Z Fold. Jadi waktu itu aku unboxing dan review sedikit tentang Z Fold. Nah, kali ini aku mau review pemakaian jujur selama 1 bulan Z Fold 4 ini, guys. Samsung Z Fold 4 nih. Aku udah pakai ini kira-kira 1 bulan. Feel apa yang aku rasain, aku udah catat semuanya. Pro dan kontranya apa aja, aku juga udah catat. Pro dan kontra atau strength dan weakness dari Samsung Z Fold 4 ini. Overall, selama 1 bulan aku puas pakai Samsung Z Fold. Sesuai banget sama kebutuhan aku. Yuk kita bahas kelebihan dan kelemahan Samsung Z Fold menurut aku ya guys. Jadi aku udah buat nih catatannya. Nih, maafkan tulisanku yang kurang cantik ini. Ini salah satu keunggulannya, kita bisa bikin notes table gini terus kita bikin catatan sendiri ya. Ini dia kelebihan dan kelemahannya guys. Jadi kelebihannya yang pertama yang aku bahas ya. Kelebihannya itu HP Android seperti kalian pada tahu, support banyak aplikasi yang aku gunakan ya, seperti Excel, Word, PDF, PowerPoint. Nah, itu aku tuh buka dengan layar lebar kayak gini tuh enak banget. Jadi tiap hari aku pasti buka Excel karena ada jadwal pengiriman, ada data-data yang perlu aku buka. Enak banget dengan tampilan bukaan seperti ini. Terus yang kedua, kameranya bagus banget guys. Dan seperti yang kalian tahu di review aku sebelumnya, dia bisa selfie dengan kamera depan. Itu keunggulan banget. Dan bisa pakai kamera wide. Jadi itu enak banget pakai itu. Shelly aja kalau beberapa occasion dia suka foto berdua atau foto sendiri bahkan ya, dia minta pakai HP Samsungku ini, nggak mau pakai iPhone-nya. Karena warnanya lebih cantik. Jadi editingnya dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Dan buat aku yang males ngedit foto, ini berguna banget guys. Jadi tinggal foto, dicerahin sedikit aja atau di filter dikit, langsung upload ke IG story, ke TikTok atau ke IG feed bahkan. Wah, ini membantu banget buat orang-orang yang males ngedit guys. Karena terbiasa sama kamera bawaan iPhone yang sangat jujur. Nah, ini udah dipercantik gitu loh. Dan dia hebatnya itu, kalau backlight, dia bisa mengambil gambar yang bagus juga di belakangnya. Aku kasih contoh nih ya. Nah, ini foto aku lagi nge-gym di hotel. Nah, harusnya tuh kacanya warnanya putih kan guys, karena dia melawan cahaya atau backlight. Tapi dia bisa pakai aplikasi sendiri. Jadi ketika kita foto, dia langsung nangkep cahaya di dalam ruangan dan di luar ruangan. Jadi di dalamnya bagus, di luar juga bagus. Sama kayak foto Shelly yang ini nih guys, yang di Garbatara. Apa sih Garbatara ya? Kok pesawat? Ya itu. Jadi di jalan dari bandara mau ke pesawat itu loh guys, Garbatara ya kalau nggak salah. Nah, itu backgroundnya juga diambil bagus banget. Tapi memang kalau diteliti-teliti kayak editan sih, tapi bukan editan. Itu memang bawaannya Samsung kayak gitu. Lanjut ke fitur berikutnya yang aku suka dari layar lebar ini adalah nonton video puas banget guys. Jadi kalau nonton YouTube itu, aduh, nggak perlu di TV lah ya. Di ini aja udah cukup banget. Nih, aku kasih contoh ya guys. Nih guys, kayak tampilan kayak gini. Nah, kita bisa langsung lihat ke bawah. Mau lihat komen, muncul di samping. Kayak tampilan desktop gitu kan guys. Nah, terus kalau diperbesar, wah, puas banget nih. Nonton YouTube-nya kayak gini guys. Wah, ini mantep banget. Nah, terlebih lagi guys, kemarin ini kan baru ada Piala Dunia. Aku jadi sering banget nonton Piala Dunia dari sini. Jadi nggak perlu buka-buka TV. Jadi kalau pertandingan-pertandingan yang pengen nonton cepet aja atau nggak perlu repot-repot nyalain TV, langsung dari HP aja udah puas banget guys. Nah, lanjut ke poin berikutnya. Jadi ngebawa ini guys, menurut aku itu meningkatkan penampilan. Wah. Jadi bawa gini keren gitu kan, apalagi kalau udah kita ngebuka HP-nya. Wah, ini kayak advance level gitu loh guys. Jadi HP biasa gitu ya, tapi kalau udah bisa dibuka dan punya layar besar di dalam tuh kayak keunggulan yang keren banget menurut aku. Nah, terus yang berikutnya yang aku suka juga adalah bikin notes kayak gini nih guys. Bikin notes pakai pensil nih. Walaupun tulisanku
kata mamaku kayak cakar ayam ya. Tapi mungkin kalian yang tulisannya lebih bagus dari aku bisa menulis lebih baik di sini. Bahkan Shelly juga suka menggambar di sini. Nih contohnya nih guys. Nah, ini kegabutan Shelly selama di pesawat kita OTW balik dari Bali ke Jakarta. Jadi dia minjem HP-ku, gambar-gambar di sini. Nih jadinya. Nah, poin berikutnya nih guys. Kalau lagi nonton YouTube misalnya kayak gini ya. Full screen. Ada WA masuk. Kita tinggal swipe ke atas. Pencet agak lama, ditampilin di sini. Set. Muncul langsung WA-nya guys. Kita mau balas, tinggal diklik misalkan mau ngechat Shelly. Kita masih bisa sambil dengerin videonya. Akhirnya bisa masuk. Udah kita ketik. Halaman utama. Halo. Kita cabut dulu. Aku akan pindahin datanya Send. malam aja. Dah, kalau udah selesai, Kan mudah-mudahan lebih cepat dan HP-nya kita remove langsung ke bawah sini. orang WhatsApp atau hubungin Set. aku gitu ya. Udah. Itu gunanya multitasking yang ada disiapkan di Samsung Z Fold itu. Jadi kita sambil nonton video, sambil browsing, bisa langsung kita kerjakan secara bersama. Misalnya aku mau bikin notes tadi ya, sama sambil buka browser. Ya udah, gini. Nah, kita bisa milih mau di bawah, mau di samping, atau mau dibuka di tengah. Misalnya mau atas dan bawah, ya udah tinggal diklik di sini. Udah, kita bisa sambil browsing apa, sambil bikin notes di sini. Gitu. Itu dia gunanya multitasking, atau disebut di sini namanya multitaskbar. Tapi ada satu kelemahan dari sini. Sebelum masuk ke ada beberapa kelemahan. Jadi multitaskbar ini tidak semuanya support, guys. Kayak Instagram tuh dibukanya hanya bisa satu doang, guys. Jadi kalau kita buka Instagram, nggak bisa sambil buka aplikasi lain. Itu baru satu aplikasi sih yang aku temukan kayak gitu. Jadi kalau buka Instagram tuh dia nggak bisa sambil buka aplikasi lain yang side to side gitu loh. Tapi kalau di tengah-tengah tuh masih bisa. Buka Instagram sambil buka WhatsApp, tapi muncul di tengah. Tapi kalau yang setengah kiri kanan atau atas bawah dia nggak bisa. Aku nggak tahu kenapa. Kalau kalian tahu caranya gimana, boleh komen di bawah ya guys. Bantuin aku caranya gimana. Nah terus poin berikutnya, baterainya guys. Waduh, ini baterai 4400 mAh ya. Ini jauh lebih besar daripada HP ku sebelumnya, 11 Pro. Seperti yang aku review, ternyata bener. Secara pemakaian, aku screen time-nya lumayan tinggi ya, karena aku kerja dan sering buka media sosial. Jadi cukup tinggi aku screen time-nya. Nih guys, screen time yang aku bilangin, aku hari Minggu screen time-nya 6 jam. Senin hampir 6 jam. Hampir 7 jam. 6 jam. 6 jam. 5,5 jam. 7 jam lebih. Wah, ini screen time aku tinggi banget. Tapi keawetan baterainya bisa diadu guys. Aku biasanya baru ngecas tuh jam 9, jam 10 malam. Itu sisa baterai masih sekitar 20-30% guys. Aduh, puas banget itu. Nggak perlu bawa-bawa charger atau power bank kemana-mana kayak yang biasa dialami para pengguna iPhone. Jadi kalau udah malam masih bisa mainan HP lagi sebelum tidur dicas. Nah, berhubungan dengan baterai ini, fast chargingnya juga adalah keunggulan yang aku suka. Dia misalnya bateraiku udah low bat 15%, terus aku cas pakai fast charging yang bawaan dari Samsung yang aku beli sama casingnya waktu itu hanya memakan waktu kurang dari 90 menit sudah full guys. Jadi cepat banget. Dan keunggulannya Android itu, dia kalau nyolok power, ketika powernya udah 100%, dia akan otomatis berhenti kan guys. Tidak akan ngecas, jadi overcharge tuh minim lah. Nggak seperti pengguna iPhone. iPhone itu ngecas terus, walaupun dia akan ngebaca, pada akhirnya tuh dia akan ngebaca pola ngecasnya kita. Jadi misal kita nyoloknya jam 10 malam, dia udah ngebaca, nanti akan full pada jam 4 pagi gitu. Jadi dia akan merilis powernya secara berkala gitulah. Tapi ya plus minus lah, itu selera kalian sukanya gimana. Itu kelebihan-kelebihan yang aku berikan kepada Samsung Z Fold. Sekarang mari kita membahas dengan jujur kelemahan-kelemahannya apa aja. Kelemahan yang pertama yang aku rasakan adalah tebal di kantong. Waduh, itu susah itu. Walaupun dia kalau dilipat itu besarannya cuma sekitar 6 inci ya, tapi tebalnya itu cukup mengganggu di kantong. Jadi contohnya nih, aku lagi pakai celana jeans ya. Nah, misalnya aku pakai celana jeans gini, terus aku masukin ke kantong. Wah, nih berasa gede banget guys, berasa tebal. Jadi aktivitas juga agak mengganggu gitu.
Itu kelemahan yang pertama, itu dia kurang nyaman di pocket kalian. Jadi biasanya emang kalau aku bawa ini udah pasti harus bawa pouch atau sling bag gitu ya. Nah, kekurangannya satu lagi, kalau ini kan tadi gunanya casing ini tuh untuk nonton video gitu ya. Kita bisa di standing gini, nonton video. Ini juga aku suka banget nih fitur ini. Fitur dari casingnya ya. Jadi aku suka banget kayak gini, nonton video sambil ngelakuin hal yang lain atau sambil browsing-browsing kayak gini tuh aku suka banget. Nah, ini kan fitur satunya lagi dari si casing ini, itu adalah Samsung Pencil-nya ini yang khusus Z Fold Edition. Jadi kan tinggal dibuka gini, terus kita ganti dengan Pencil. Keren guys, kalau dibawa gini tuh oke banget. Tapi yang aku kurang suka, ini membuat dia jadi lebih tebal lagi. Ya kan, jadi kayak gini tuh, jadi lebih tebal lagi. Terus kalau kayak gini ditaruh ke meja itu jadi aneh bentuknya. Gini. Miring gitu loh guys. Jadi biasanya aku mensiasatinya dengan aku tetap pakai yang standing ini karena lebih tipis dan lebih fungsional buat aku, dan ini dibawa di tas atau di pouch kita gitu. Jadi kalau memang perlu, ini kan sebenarnya additional aja untuk kita nyatot-nyatot, tapi selebihnya kan bisa pakai jempol aja gitu, tinggal touchscreen aja gitu. Nah, kelemahan lainnya yang sebenarnya mungkin bukan kelemahan, karena aku sudah sangat terbiasa dengan iPhone. Jadi kadang-kadang pakai Android itu agak merepotkan ya, agak ribet. Jadi dia kalau membuka satu aplikasi atau membuka data, membuka file, dia suka mewajibkan menggunakan aplikasi lainnya gitu. Walaupun itu bisa disetting sebagai, ada pertanyaan biasanya, apakah mau menggunakan aplikasi ini untuk defaultnya gitu. Tapi itu menurut aku agak ngeribetin gitu. Terus kadang-kadang ada satu aplikasi yang harus disupport aplikasi lain untuk bisa ngebuka gitu. Jadi akan ada banyak aplikasi yang di-download. Nah, kelemahan yang satu lagi dari Android ya, jadi bukan dari Samsung sebenarnya, dari Android tuh, kalau kita update ke Play Store, itu harus satu-satu. Aku nggak tahu kenapa ya. Jadi kalau di iPhone itu, misalnya ada, udah seminggu kita nggak pernah update aplikasi, terus kita masuk ke App Store di iPhone, ada 10 yang belum terupdate. Ya udah, kita update all. Klik, pas update all, dia tuh langsung 10-10-nya dia download secara bersamaan, dia install secara bersamaan. Jadi itu hanya memakan waktu paling beberapa menit, ya 10 menit paling lah, dari 10 aplikasi itu. Jadi bersama-sama dia, paralel. Nah, tapi kalau Android nggak begitu guys, aku nggak tahu kenapa ya. Jadi ada 10 aplikasi, dia download nomor 1. Setelah saya download, dia install. Beres, ke nomor 2. Download lagi, install lagi. Beres, ke nomor 3. Jadi satu. Emang gitu nggak sih, Li? Iya. Jadi menurut aku itu Androidnya ya, sistemnya, bukan Samsungnya kan. Samsung kan menggunakan Android untuk operation systemnya gitu. Aku nggak tahu kenapa ya, tapi itu takes time dan mengganggu buatku yang biasa menggunakan iPhone. Ini yang terakhir, kelemahan yang terakhir. Menurut aku, layar depan ini nih guys, layar depan ini tidak sebagus layar dalam. Yang dalam tuh lebih cerah, lebih tajam gitu. Tapi mungkin memang Samsung Z Fold 4 ini memfokuskan pada layar di dalam gitu. Tapi untuk daily activity yang nggak perlu buka-buka kayak gini, layar depannya cukup aja untuk kegiatan sehari-hari, untuk balesin WhatsApp, lihat media sosial, oke lah. Biasanya aku buka itu kalau misalnya aku butuh browsing, butuh nonton video, sama baca e-book. Nah, itu aku juga suka lakukan tuh. Jadi memang kelihatannya kayak gitu guys. Memang didesain layar dalamnya lebih bagus. Oke The Gwins, jadi itu aja review jujur penggunaan Z Fold selama 1 bulan. Bagi kalian yang ingin membeli mungkin atau mempertimbangkan untuk beli ini, bisa nonton video ini. Dan mungkin bisa jadi pertimbangan lainnya, beli nggak ya dari kelemahan dan kelebihan yang aku sebutkan tadi. Kalau buat aku tetap puas sama penggunaan Z Fold ini, karena aku suka baca e-book tadi, suka browsing, suka nonton video. Itu cocok banget untuk kalian yang suka aktivitas tersebut gitu. Jadi tampilan PDF untuk ngebaca enak banget, nggak usah di zoom gitu. Kalau di iPhone kan sudah harus di zoom, geser gitu. Kalau ini tinggal buka, set udah fit untuk 1 halaman, enak dibacanya. Nah, segitu aja guys review jujurnya. Makasih udah nonton video ini. Kalian bisa share, like, komen, subscribe juga jangan lupa. Bagi teman-teman kalian yang mau beli Samsung Z Fold juga kalian bisa kasih video ini. Makasih deh guys sudah nonton video ini.
Kita lanjut ke video berikutnya. Dah!